Selamat malam semuanya. Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dan sudah ada Pak Firda Simanjuntak, ada Pak Fahmi Akbar, dan kebetulan malam hari ini Ibu Claryanti Pangaribuan belum bisa bergabung dalam diskusi ID Edu Talk, tapi seperti biasa Kamis malam kita akan bicara banyak tentang pendidikan. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang PJJ dan pendidikan karakter. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu dua sahabat saya, Pak Pin. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Kabar baik, kabar yang terus semangat sebagai anak bangsa merdeka. Merdeka, ya. Baik. Dan selanjutnya merdeka. Pak Fahmi, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat, berusaha tetap mengikuti protokol kesehatan dalam rangka melanjutkan cita-cita besar bangsa. Baik, ya, ini luar biasa. Malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan semangat, kebahagiaan. Dan hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2020, merupakan Hari Kesaktian Pancasila. Kita peringati bersama, ini adalah satu momentum untuk kita tentu saja benar-benar menjadikan Pancasila ini sakti dalam artian dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita kaitkan dengan tema kita malam hari ini terkait dengan karakter, maka pendidikan Indonesia itu kan harus mampu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul yang berkarakter Pancasila. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, tapi ada hal yang sebelum ke soal pandangan dari masing-masing. Yang terbaru kemarin itu saya sempat baca ada berita di masa pandemi COVID-19 ini anak SMA keluar gerombolan ngebajak bis mau tawuran. Nah ini ya, padahal nggak ada pembelajaran. Dan kenapa ini bisa terjadi? Itu juga ada kaitannya pasti dengan pendidikan karakter, gitu ya. Di luar itu, seperti kita ketahui bersama bahwa PJJ ini banyak dilakukan secara online. Itu yang membuat Mas Menteri Nadiem Makarim berbalik untuk memberikan bantuan kuota untuk mempermudah penyelenggaraan belajar online, tapi banyak yang mengatakan sulit ya untuk mendidik karakter anak dalam konteks belajar secara virtual. Nah, ini menarik memang ya. Baik, akan langsung saja kita bicarakan ini. Kita ke Pak Fahmi terlebih dahulu. Pak Fahmi, bagaimana kalau orang mengatakan bahwa sulit pendidikan karakter ini ditanamkan di PJJ? Ya, memang banyak kendala ya. Pertama, tidak semua orang tua itu mengerti ilmu pedagogik atau ilmu pendidikan. Iya. Jadi karakter yang dibangun juga sebisanya saja mereka menerapkan hal itu. Saya kira ini juga penting untuk ada parenting khusus buat orang tua agar mereka selain bisa menjadi guru juga bisa menjadi pendidik buat anaknya, begitu kan? Iya. Dan selama ini pendidikan khusus bagi orang tua itu terabaikan ya? Iya, betul. Hampir tidak ada untuk sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini sekolah negeri, atau sebetulnya ada tapi tidak semua, Pak Fahmi? Kalau masalah persentase memang bisa disebutkan hampir tidak ada. Jadi kebanyakan pemanggilan orang tua ke sekolah itu pertama jika ada kasus, yang kedua jika ada akan dimulai sebuah kegiatan, jadi rapat bersama dengan orang tua. Jarang sekali parenting untuk pendidikan mereka itu dilaksanakan di sekolah, khususnya sekolah-sekolah negeri ya. Kalau sekolah swasta saya banyak menilai itu ada. Sekolah swastanya tapi yang mahal ya. Yeah. Yang puluhan juta itu yang kabarnya pakai tablet kalau online-nya juga.
Baik, tapi menarik tadi bicara tentang pedagogik di tengah pandemi COVID-19 ini yang tentu saja juga harus dipahami oleh orang tua. Sayangnya orang tua tadi pertama pemahamannya tidak semua sama, berikutnya permasalahan keluarga juga berbeda. Lalu seperti apa kita untuk bisa menjaminkan PJJ ini dengan pendidikan karakter yang harus utama? Ya agak sulit jadinya, kecuali ada langkah terobosan ya dari pihak pemerintah, khususnya juga bisa disosialisasikan ke sekolah-sekolah bagaimana mendidik orang tua agar mereka bisa menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Karena sebenarnya tugas pendidikan itu bukan di tangan guru, tugas utama pendidikan itu di tangan orang tuanya. Jadi guru itu mendapatkan kewenangan dari orang tua sebagai pendidik utama untuk mendidik anak-anaknya agar bisa lebih baik, kira-kira begitu. Iya, dan kalau sama sekali tidak ada pengajaran dan pendidikan itu di rumah, ya akhirnya ya repot juga gitu kan untuk kita bisa mengatakan keberhasilan pendidikan. Pak Pin, silakan Anda menambahkan. Iya, jadi kalau menurut yang saya lihat ya, pendidikan karakter itu kan berbeda dengan teori ya, teori. Dia itu soft skill gitu ya, artinya keterampilan yang tersendiri gitu di dalam sifat-sifat dia sebagai manusia. Bagaimana dia memiliki nilai kehidupan, kebersamaan, daya juang, kejujuran, semua itu kan soft skill namanya ya. Iya. Nah, dengan pendidikan PJJ ini tentu berbeda dengan pendidikan offline waktu masih masuk di kelas kemarin. Nah, di sini yang selalu kita katakan dibutuhkan inovasi dari pemerintah untuk membuat program bagaimana supaya anak-anak itu tidak kehilangan karakter yang diharapkan walaupun dalam belajar jarak jauh. Misalnya kita udah pernah ceritakan juga di dalam Zoom kita ini, di dalam pertemuan kita bahwa program itu dibuat misalnya anak itu membantu orang tua itu diukur dengan kurikulum gitu supaya terbentuk karakter yang diharapkan sedemikian rupa. Itu dianggap bagian dari kurikulum. Bangun pagi misalnya membersihkan kamar, tempat tidur, membantu di dapur dan lain sebagainya. Itu kan ada di situ apa namanya? Bagaimana dia memperhatikan yang kurang kan gitu ya. Ada nilai-nilai, terus ada kejujuran juga. Dia harus jujur bahwa kamarnya sudah baik atau enggak gitu loh. Dan dia melakukan semua tugasnya dengan baik. Nah, saya enggak melihat sekarang ini ada program yang menyatukan itu dengan orang tua. Jadi instrumennya itu dibuat oleh pendidikan dan kebudayaan sebenarnya, dan itu dijalankan oleh guru bersama dengan orang tua. Orang tua itu akan menilai sendiri anaknya itu seperti apa sesuai instrumen yang disediakan dan dijelaskan oleh guru. Nanti guru menerima inputnya dan menilai. Guru itu menilai, oh anak ini masih begini, anak ini masih begini. Nah, perlu bimbingan ke hal-hal yang lebih serius gitu. Nah, itu salah satu inovasi ya. Ada banyak cara lah yang harus dipikirin, saya kira. Gitu. Nah. Baik. Tadi ya, memang selain soal bagaimana pemerintah bisa menciptakan standarisasi untuk pendidikan jarak jauh ini, tadi perlu ada penekanan tentu saja ya, tidak hanya soal transfer knowledge, tapi bagaimana cara belajarnya itu sendiri. Karena kalau saya misalnya menyimak dari apa yang sering disampaikan oleh para orang tua terkait dengan bagaimana cara guru mengajar, begitu kan, masih ada banyak guru yang dalam masa pandemi di saat PJJ ini memang hanya menggunakan medianya saja online, tapi pengajarannya masih sama seperti mereka mengajar pada saat di kelas, begitu kan. Padahal tadi dalam konteks pembentukan tadi pedagogik rumah,
Yang penting adalah bagaimana menciptakan inovasi-inovasi, metode-metode pengajaran yang lebih banyak berbasis pada proyek. Tadi disampaikan oleh Pak Pin begitu kan, bagaimana anak itu melakukan sesuatu dan dari situ dia akan menemukan pelajarannya sendiri kan tentang apa yang sebetulnya harus dilakukan dan nilai apa yang menurut mereka baik. Nah, sayangnya ya tadi memang perlu banyak pendampingan, termasuk juga tidak hanya cukup soal penyederhanaan kurikulum, tetapi karena tidak siap juga gitu kan, banyak guru dalam konteks belajar secara online ini membuat tadi pembelajarannya masih tertuju pada hanya mentransfer ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang masih sama dengan mereka pada saat mereka berada di kelas. Di sisi lain saya setuju tadi kalau bicara tentang penguatan rumah ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, ada satu contoh di mana di masa pandemi di saat sekolah dari rumah kok bisa-bisanya ada anak segerombolan ngebajak bis mau tawuran gitu kan. Ini kan berarti ada kelalaian dari orang tua ya, udah jelas orang tuanya nggak bisa ngawasin anak begitu kan. Dan ini tidak hanya 1-2 kasus, ada banyak yang memang kita tahu tidak semua orang tua punya perhatian yang tinggi terhadap aktivitas anak-anaknya. Tapi apa yang menurut Pak Fahmi, Pak Pin, kalau ini keterusan seperti ini kan repot ya, bahaya juga. Apa yang paling mengerikan kalau menurut Pak Pin? Ya, menurut saya memang kondisi ini harus segera di apa namanya? Kita harus segera bertransformasi gitu-gitulah kira-kira ya. Jadi saya tidak tahu di sekolah-sekolah ya. Kalau di perguruan tinggi itu untuk mahasiswa baru itu awal-awal itu biasanya diadakan pertemuan bersama orang tua kayak sekarang ini melalui Zoom gitu. Yeah. Jadi ada yang disampaikan oleh universitas kepada orang tua supaya anak itu berhasil di rumah bagaimana gitu. Nah, kalau di sekolah saya lihat beberapa YouTube yang saya lihat ya, ada yang memang orang tua itu frustrasi mengajar anak itu karena dia nggak ngerti. Misalnya ada anak mau disuruh menghafal Pancasila misalnya. Yeah. Sila pertama aja menyebutnya udah salah melulu, akhirnya ibunya stres sampai diambil sapu mau dipukul itu anak. Nah, kan itu hal-hal itu udah menjadi masalah tersendiri. Yeah. Nah, makanya saya bilang orang tua dengan sekolah itu harus ada pertemuan yang rutin untuk membina apa sih yang harus dilakukan orang tua. Menurut saya bukan mengajar seperti itu ya, karena itu sudah mengambil alih tugas guru sebenarnya itu kan mengajar. Orang tua itu cenderung mengawasi di rumah apa yang dikerjakan oleh si anak, bagaimana target-target yang ditentukan oleh sekolah, apakah dikerjakan atau tidak. Sebenarnya itu si orang tua nggak perlu harus seperti guru mengajari ketuhanan yang Maha Esa 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Itu jadi kebalik semuanya. Nah, sebenarnya intinya karena orang tua tidak paham, akhirnya kemungkinan besar orang tua itu tidak berbuat lagi, berhenti dia karena dia udah merasa nggak sanggup. Nah, muncullah anak-anak yang pergi keluar bersepeda rame-rame walaupun masih jam-jam yang harusnya sekolah gitu, jam-jam belajar ya, mengerjakan tugasnya di rumah gitu. Tapi rame-rame pergi sekolah ke jalanan gitu ya, itu pertama. Kedua, lama-lama dilihatnya ada bus yang sembarangan mau nyenggol barangkali atau bagaimana. Rame-rame dirancang lagi untuk membajak itu bus dan lain sebagainya. Nah, itu jadi persoalannya melebar kemana-mana. Saya sih usul sebenarnya hal inovasi yang paling sederhana yang tadi, kalau itu dilakukan, anak itu akan lebih serius mengerjakan. Karena apa yang dikerjakan di rumah itu diawasi oleh orang tua. Lalu masuk reportnya ke guru. Nah, guru memberi nilai
Nah, si guru bisa memberikan feedback kepada si murid. Kamu di rumah kok begini, kok nggak disiplin, kok nggak melakukan tugasnya dengan baik, misalnya gitu. Jadi, tapi ada instrumen yang disiapkan oleh pemerintah supaya semua berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Itu yang saya lihat, Kang. Iya, tapi memang harus diakui ya, memang kalau bicara tentang pilar pendidikan kan ada rumah, sekolah, lingkungan, dan kita ini sebagai bangsa ini memang tadi terlalu enjoy dengan mendelegasikan tugas pendidikan itu ke sekolah dari awal begitu ya, dan tidak memperkuat bagaimana menciptakan ketahanan rumah sebagai unit terkecil tetapi yang paling berdampak. Memang sentuhan-sentuhannya hampir, kalau dulu saya lihat kan pada saat saya masih kecil, ibu saya itu terlibat di PKK. Sekarang sih ada juga PKK sebetulnya, tapi kalau saya lihat kegiatannya hanya untuk masyarakat atau ibu-ibu yang aktif saja, atau tidak secara masif ya. Semua orang tua harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan PKK itu. Apa yang saya maksud? Karena di situ dalam konteks belajar berorganisasi, orang tua bisa tadi diberdayakan, dipintarkan, karena tidak semua tadi ya, walaupun kita dalam konsep bahwa pendidikan utama adalah orang tua, tapi kan ada banyak juga orang tua yang memang benar-benar sama sekali nggak ngerti kalau nggak diajari. Nah, seperti ini yang luput begitu kan dari kegiatan-kegiatan yang memang sebetulnya saya sih berharap kegiatan-kegiatan yang tadi pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang tidak hanya sekedar seremoni, ngumpul-ngumpul begitu, itu dikencengin lagi karena ya ini sangat berpengaruh. Kerasanya sekarang ada banyak orang tua yang tadi seperti Pak Pinondang katakan nggak bisa, ternyata dia sadar dia tuh susah banget ngedidik anak sendiri gitu kan, dibandingkan dengan gurunya lebih nurut ke guru daripada ke orang tuanya. Silakan Pak Pami. Iya, begini, kalau di sekolah itu kan ada 3 penilaian. Ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Iya. Inilah yang kita lihat sebagai model pembelajaran sekarang. Orang tidak hanya dilihat dari pengetahuan ya, tapi juga dilihat dari keterampilan dan sikap. Membangun sikap, kalau membangun pengetahuan barangkali bisa dengan transfer knowledge ya, dari manapun, dari YouTube, dari mana bisa. Tapi membangun sikap itu harus ada keteladanan. Siapa yang paling dekat dari situ? Yang paling dekat ya orang tua. Betul. Kalau tiap hari yang dilihat itu orang tuanya bertengkar, orang tuanya jarang di rumah, dan sebagainya, ini kemudian akan dicontoh oleh anggota keluarga yang lain. Yeah. Nah, ini pendidikan inilah yang akhirnya menjadi loss, jadi terabaikan. Padahal sebenarnya di masa pandemi seperti ini adalah kesempatan besar buat orang tua untuk menanamkan karakter pada anak-anaknya. Waktu mereka sangat banyak dibandingkan dengan orang tua. Saya melihat begini, di sekolah-sekolah yang kelas premium ya, yang bayarnya mahal gitu, mereka kan mengandalkan Google Meet atau Zoom dan sejenisnya. Pertanyaan saya, seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh guru melalui media-media yang saya sebutkan tadi terhadap pembentukan karakter? Tetap intensitasnya sangat sedikit dibanding dengan orang tua yang setiap hari sebelum tidur, bangun tidur, mau tidur, semuanya yang dihadapi itu muka orang tuanya. Jadi saya melihat ini terabaikan. Kalau seandainya tadi pemerintah punya instrumen yang kuat untuk ya mencetak keluarga-keluarga teladan, ya keluarga-keluarga teladan, nanti keluarga yang bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan, karakter-karakter yang positif
terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu. Saya tidak membayangkan Pak Kang Ajat kalau sampai di masa pandemi ini ada orang mau tawuran. Itu bagaimana karakternya gitu. Gimana di rumahnya gitu maksud saya. Betul. Kemungkinan di rumahnya tuh juga tawuran barangkali ya. Dia ngelihat ibunya ngelempar sepatu, ngelempar handphone barangkali gitu ya. Dicontoh juga oleh anak-anaknya. Nah, ini juga ya pembelajaran buat kita semua. Bagaimana mendidik orang tua itu menjadi perhatian khusus lah buat pemerintah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena tugas-tugas guru, saya merasakan sendiri tugas-tugas guru saat ini banyak, ya seperti kata Pak Pin tadi ya, sebenarnya orang tua tidak boleh mengambil alih wewenang guru, itu betul. Ya cukup mengawasi, kemudian memantau, melihat anaknya dan sebagainya, memotivasi juga. Tapi kan akhirnya kalau nggak diajari juga, nggak ngerti juga. Nggak semua orang bisa belajar dari YouTube. Nggak semua orang bisa belajar dari video pembelajaran. Mau nggak mau, itu anak harus dipegangin, ditaruh di meja, ayo sini, gitu, kira-kira gitu. Apalagi kelas-kelas rendah. Kalau di SD itu ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Jadi kalau kelas-kelas rendah itu benar-benar harus dipegang tuh anaknya, dihadapkan ke buku. Nih loh bacaannya, cara bacanya begini. Tapi kalau di kelas-kelas tinggi kayak kelas 5-6 gitu, ya barangkali bisa lah mandiri seperti itu. Tapi kalau di kelas-kelas rendah agak sulit. Maka terpaksa orang tua mengambil alih kewenangan dari guru yang harusnya mereka tidak ambil alih itu. Dan sayangnya mereka tidak dibekali dengan ilmu pendidikan. Begitu Kang. Baik, ini memang tadi ya, bicara tentang suri teladan, jelas apa yang dilakukan di rumah sehari-hari itu adalah contoh dan itu yang akan menjadikan perilaku anak. Dan saya sebetulnya setuju ya kalau bicara tentang pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan bagi para orang tua untuk bisa lebih memperhatikan anak. Karena kapan lagi gitu kan, pandemi ini kan tidak akan berulang berikutnya begitu. Di mana kita bisa bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, sekolah di rumah. Waktunya banyak banget buat anak begitu, dan kita sadarlah kalau hari-hari sebelum masa pandemi ini kan kita sibuk, baru pulang sore, berangkat sama bareng-bareng, atau bahkan ada sebagian orang yang harus berangkat lebih pagi. Kalau yang ngantor di Jakarta, orang Bekasi itu biasanya habis subuh langsung berangkat ya, dia nggak sempat tuh untuk bisa nemenin anaknya makan. Pulangnya juga sama, anaknya sudah kecapean, akhirnya ya jarang banget komunikasi itu dilakukan. Nah di masa pandemi ini kan diamprokin gitu kan, tapi kok banyak orang yang boring gitu, yang saya nggak habis pikir gitu. Kenapa banyak orang tua yang bingung juga mau ngapain ya saya bareng sama anak-anak begitu kan? Padahal tadi ya, ada banyak kesempatan untuk kita bisa memberikan contoh. Saya setuju itu. Tapi ada hal lain yang juga penting untuk para orang tua pahami, bahwa pengaruh anak di masa sekarang ini juga sangat besar kontribusinya dari luar, di mana tontonan itu menjadi sumber belajar mereka. Jadi jangan asik juga kalau ada anaknya yang anteng nonton YouTube ya, atau yang sederhana TV lah begitu ya. Saya sering mengatakan orang kalau menerima tamu itu sangat protektif banget nih. Tamu nggak dikenal pasti nggak bakal dikasih kursi yang bagus lah di ruang tamu begitu kan. Cukup di depan tamu, di depan rumah aja. Tapi kalau TV, internet sekarang ini udah di toilet ada, di kamar tidur ada, di ruang makan ada. Dan itu adalah tamu-tamu asing yang mengajarkan banyak hal kepada anak-anak kita. Jadi ini memang tugas yang begitu berat ya bagi orang tua di masa kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Tapi ya mungkin malam hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk benar-benar ngusulin, karena memang tidak ada direktoratnya ya, atau
BKKBN kali ya. Tapi BKKBN banyak kan ngurusin KB sih. Ini lebih pada bagaimana pendidikan orang tua memang ya. Jadi PAUD ada, usia pembelajaran ada, masa kuliahnya ada. Ini kelas untuk orang tua ini paketannya nggak ada begitu. Ya, pemberdayaan hanya dilakukan parsial oleh beberapa orang, tidak dilembagakan. Padahal ini penting. Saya pernah juga menyampaikan, kan sempat jadi polemik juga ya soal sertifikasi sebelum menikah, tapi itu penting loh untuk bisa memastikan mereka itu bisa nggak sih jadi orang tua atau tidak. Silakan Pak Bin, teruskan. Iya, jadi kalau budaya sebelum pandemik ini kan sebenarnya seperti kita dikatakan tadi, orang tua itu terima beres. Jadi yang penting sediakan uang, serahkan anak, sekolah, beres semua, nanti biar mereka yang ngurusin itu. Iya. Nah, mindset seperti itu kebentuk. Nah, tiba-tiba ada pandemi gitu kan. Ya, linglunglah dia orang tuanya karena nggak siap. Nah itu yang saya katakan tadi, perlu segera bertransformasi, jangan berpikir lagi ke masa lalu gitu. Lebih baik berpikir dalam kondisi pandemik di mana pertama kita harus asumsi kita hanya bisa berhubungan melalui online gitu. Harus itu ada nempel di mindsetnya si orang tua juga. Kemudian yang kedua, yang tadinya berkeliaran keluar, sekarang tinggal di rumah, gitu. Nah, kalau mindset itu kebentuk, berarti muncullah inovasi-inovasinya supaya tetap bertahan nilai-nilai karakter yang dianut setiap keluarga itu dengan baik, gitu loh. Sehingga dia bisa menjadi kokoh. Misalnya sebenarnya bukan tidak ada waktu orang tua itu sekarang, cukup banyak. Cuman dia cenderung juga dalam posisi yang tidak tahu mau ngapain gitu. Karena dia masih berpikir masa yang lalu gitu. Dia belum bertransformasi dia. Yeah. Itu tadi yang Kang Majid bilang, harus ada pendidikan yang diberikan kepada orang tua juga, khususnya dalam kondisi seperti ini. Belum lagi harus disadari bahwa dengan online ini gak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Anak itu tahu semua apa yang jelek, yang bagus, yang apa semua dia bisa tahu melalui online itu. Gitu. Nah, dan itu nggak bisa dihambat, nggak bisa dikatakan jangan ini, jangan itu. Dia akan bilang iya, tapi akan terus dia lakukan itu karena ada kesempatan, peluang untuk melakukan itu gitu. Untuk melihat yang jelek. Nah, oleh karena itu si orang tua juga harus berpikir dari awal bagaimana supaya ketahanan karakter anak ini kuat menghadapi berbagai macam arus yang ada di online itu, sehingga dia bisa mengambil posisi, menyeleksi manakah yang harus dia berselancar secara online, mana yang tidak gitu. Nah, itu peran orang tua lagi sebenarnya. Iya. Nah, mungkin kita harus usulkan nih ke pemerintah, segeralah dibuat apa namanya istilahnya itu pendidikan secara khusus bersama-sama sekolah barangkali orang tua ini gitu. Bagaimana dia berperan sebagai orang tua untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak ini, bukan hanya dari segi mata pelajarannya tapi dari karakternya, supaya anak ini kebentuk. Karena keberhasilan saya amati ya di murid-murid saya itu mungkin teorinya juga demikian, nggak terlalu pintar dia sebenarnya, tapi karakternya itu tekun, ulet, jujur dan fight gitu ya, jiwa daya juangnya tinggi, berhasil dia mampu melebihi yang pintar-pintar itu gitu di luar setelah tamat. Nah itu jadi harus disadari juga itu sama orang tua. Sehingga orang tua itu dengan motivasi yang tinggi membentuk anak itu dengan baik gitu. Saya kira gitu Kang, sebagai pemikiran ya. Iya, baik ya. Gitu. Memang kalau secara teori praktek pendidikan kita ini memang merupakan konsep yang sebetulnya sudah lama ya, bicara tentang murid sebagai
sentra pendidikan ya, dia yang menjadi pelaku. Iya. Dan di masa pandemi ini Ya. kan itu juga dipraktekkan. Kita sangat bergantung pada bagaimana kemampuan siswa itu untuk belajar mencari pengetahuan. Tapi ya karena memang konsepnya banyak transfer knowledge saja gitu kan, atau bahkan hanya mendengarkan guru di kelas begitu kan, atau cukup mengerjakan instruksi dari guru pada saat pulang ke rumah, itu kan praktek kebanyakan gitu kan, yang membuat akhirnya ya anak tadi minim kemampuan untuk bisa mandiri belajar, dan di sisi lain orang tuanya juga ternyata nggak siap. Tapi ada hal yang menarik kalau berbicara tentang tadi pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19 ini, yang mana saya begini ya, kalau di masa normal para guru ini kan menyiapkan RPP ya, RPP di mana bahan untuk mereka mengajar. Nah, dalam konteks tadi soal pedagogi di rumah, harusnya yang juga dijadikan sebagai satu bahan penguatan pembelajaran jarak jauh adalah guru-guru berinovasi untuk menyiapkan bukan RPP, tapi bahan belajar mandiri siswa di rumah. Jadi bukan tentang bahan apa yang akan mereka ajarkan, tetapi mereka menyiapkan apa rencana belajar mandiri siswa selama berada di rumah atau dari rumah begitu ya. Nah ini yang memang butuh inovasi tadi seperti disampaikan oleh Pak Pin ya, butuh juga kreativitas, dan rasanya itu yang justru akan tadi berhasil untuk bisa memastikan murid bisa menemukan ilmu pengetahuannya dan tidak harus selalu dia dikasih tahu sama orang begitu. Sayangnya masih banyak yang belum, bahasa Pak Pin tadi, bertransformasi begitu kan, RPP-nya masih sebatas bahan buat dia belajar, tetapi dia belum mampu untuk bisa menyiapkan bahan belajar mandiri apa yang memang bisa dipraktekkan secara mandiri oleh siswa dari rumah, termasuk juga penguatan pendidikan karakter. Silakan Pak Fahmi menambahkan. Iya, saya kira begini, Kang Ajar. Itu kan ada beberapa macam metode pembelajaran. Betul. Kalau yang tadi Kang Ajar katakan itu termasuk dalam inquiry. Mereka menemukan dari pengalaman atau sesuatu yang mereka dalami, kemudian menemukan sesuatu yang bisa atau layak untuk dipelajari. Tapi metode inquiry ini memang agak berat untuk beberapa siswa, kecuali mereka sudah punya pengetahuan sebelumnya. Nah, pernah coba dipraktekkan di sekolah hal seperti itu. Cobalah kamu pelajari apa yang kamu temukan dalam lingkungan yang ada di depan kamu. Hampir ya, saya tidak mengeneralisasi, tapi sebagai sampel saja di kelas itu mereka tidak menemukan apa-apa. Nah, padahal banyak media yang bisa, bukan media, maksudnya kenyataan atau realita yang bisa membuat mereka bisa mempelajari sesuatu. Nah, ini penting juga, memang di awal pandemi itu kita terkaget-kaget dengan suasana seperti itu. Karena belajar mandiri itu hanya biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Kita merasakan betul waktu mahasiswa tuh guru mau ngadep depan, ngadep belakang, itu terserah, dosen mau ngadep depan, ngadep belakang, jelas atau tidak jelas. Mahasiswa mah harus ngerti gitu. Tapi untuk siswa memang itu butuh energi lebih besar lah, kira-kira begitu. Jadi metode ceramah yang biasa dilakukan di kelas kan tidak efektif sekarang. Iya. Tidak efektif metode ceramah itu, bahkan sudah cenderung ditinggalkan. Lebih banyak mereka sekarang penugasan, tapi juga itu tidak mendidik.
Jadi harus ditemukan juga apa selain belajar mandiri di rumah dengan menemukan sesuatu, anak juga harus dibangkitkan semangat untuk menemukan itu. Kalau tidak dibangkitkan semangat untuk menemukan itu, menemukan sesuatu yang baru, belajar apa yang mau kamu temukan di dalam masa sekarang ini atau di kelas yang saat ini, itu juga agak susah. Nah, karena itu ini juga jadi tugas bersama ya, tugas guru, tugas orang tua, dan juga sebenarnya lebih berat lagi tugas pemerintah, karena pemerintah harus menyiapkan instrumen itu. Ya. Ini walaupun terlambat, saya kira nggak ada masalah. Siapkan itu sampai mungkin dilembagakan. Bagaimana sebenarnya siswa itu bisa belajar secara mandiri. Apa saja yang dibutuhkan oleh siswa itu juga harus disiapkan. Karena ini penting, siswa menemukan diri dia berselancar kemana saja. Pasti menemukan sesuatu, saya meyakini itu. Cuman masalahnya apakah itu pembelajaran atau tidak gitu. Iya. Kalau bukan pembelajaran ya sayang saja waktu, media, kuota juga yang sudah disediakan pemerintah itu habis begitu saja. Begitu kan? Iya, dan khawatirnya belajar yang bukan-bukan gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal terlambat, ya memang nggak apa-apa Pak Pandi. Biasa kan memang terlambat begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Gitu. Baik, silakan Pak Pin. Apalagi yang mungkin ingin ditambahkan karena sebelum ke Pak Pin ya, kalau berbicara tentang pendidikan karakter, saya kembali lagi ke semangat hari ini, Hari Kesaktian Pancasila, yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dalam pendidikan kita itu kan pelajar Pancasila ya, sumber daya yang unggul, yang mampu berkompetisi secara global dan juga memiliki perilaku dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, memiliki pandangan tentang kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah ini ya, ini memang yang tadi bisa dijuantahkan dalam metode pembelajaran bagaimana supaya anak bisa mandiri selama belajar dari rumah, bagaimana merangsang kreativitas, bagaimana menanamkan jiwa gotong royong. Ini memang hal-hal yang memang perlu untuk disimulasikan. Ya karena kalau bicara tentang soal perubahan perilaku, ini kan pertama diajarkan, kemudian dibiasakan, kemudian dilatih untuk konsisten, begitu ya. Di situ ada keteladanan, tadi keteladanan dari rumah, keteladanan dari masyarakat, keteladanan dari guru, hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, baru jadi karakter dan akhirnya menjadi budaya. Baik, silakan Pak Bin. Ya, sebenarnya pendidikan karakter ini salah satu hal yang PR yang sangat penting bagi kemajuan bangsa juga ya. Coba kita lihat banyak anak-anak itu menjadi lari dari porsi atau rel yang sebenarnya, melenceng ke kiri atau ke kanan hanya karena masalah pembekalan terhadap karakter itu nggak cukup gitu. Apalagi kita hubungkan dengan Pancasila khas Indonesia gitu ya. Di situ kan ada banyak nilai yang bisa ditanamkan sebenarnya. Tapi ternyata banyak yang alpa malah lebih tertarik kepada yang lain-lain yang ada di YouTube gitu. Nah, kenapa ini nggak dicoba diinovasikan, dikembangkan melalui program pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bersama sekolah, sehingga orang tua juga bisa terlibat. Jadi guru, orang tua, murid, sekolah itu dikoordinasikan sedemikian rupa oleh program yang dibuat oleh pemerintah secara sustainable, secara berkelanjutan, sehingga pendidikan itu karakter itu kebentuk terhadap anak-anak itu sesuai dengan khas kita, khas Indonesia gitu. Sehingga rasa cinta terhadap bangsa dan negara juga tinggi. Tidak lebih mencintai bangsa lain atau orang lain daripada orang bangsa sendiri gitu misalnya. Ya kan? Jadi itu mengurangi beban juga terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau hal itu dilakukan dari awal dengan baik. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah
kita belajar dari Finlandia lah. Mereka itu belajar itu lebih banyak dari eksperimen sehari-hari gitu ya. Misalnya dia memanjat pohon lah, disuruh manjat pohon, lalu lompat. Nah, dia bisa merasakan bagaimana kalau ketinggian tertentu dia bisa rasakan dengan berat dirinya itu bagaimana sakitnya dan lain sebagainya gitu. Jadi dia bisa keluarkan dari program pendidikan, keluarkan rumus bahwa ada dengan berat, dengan kejauhan tertentu maka akan terjadi impuls yang besar, misalnya contohnya begitu ya. Kalau massanya besar dan jaraknya tinggi, dia itu juga transformasi pendidikan berdasarkan eksperimen yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kontekstual nah, itu juga menolong, iya, itu juga menolong. Nah, yang di masa pandemi ini inovasi seperti itu peluangnya sangat besar sebenarnya kalau mau gitu. Kalau mau, karena kalau kita mau berpikir seperti di kelas zaman kemarin, nggak mungkin lagi, karena bagaimana kita bicara kepada anak yang hanya online gitu. Kita hanya melihat gambarnya dia di video itu, kita nggak tahu. Dan yang kedua, anak itu paling betah itu 30 menit. Lewat dari situ udah gatal pantatnya, udah kanan. Udah nggak jelas gitu kan. Karena memang itulah kondisi psikologinya kalau berhadapan dengan layar komputer dan lain sebagainya. Nah, harus ada inovasi-inovasi yang diciptakan. Nah, dua hal tadi itu kalau dipikirin dengan matang, menurut saya kesempatan ini ya walaupun terlambat tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali katanya gitu kan. Ya udah, mari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba ini menjadi bagian untuk mendukung supaya kuota yang dibagi itu juga tepat sasaran ya, tepat guna, berguna dia sesuai fungsi yang diharapkan gitu. Dan juga pendidikan kita bisa tidak terjadi degradasi ke depan gitu. Itu saya lihat Kak. Baik, tapi menarik tadi ya kalau bisa tentang satu contoh dari negara luar begitu yang memang ini juga ada kaitannya dengan bagaimana cara pandang masyarakat kita dari awal. Memang kalau kita kan kenapa menyekolahkan anak karena biar pinter kan, itu kan berarti kan kognitif yang memang di framingnya gitu kan. Padahal yang paling penting kalau tadi Pak Pin mengatakan film gitu kan, soal karakter yang paling dimunculkan adalah yang penting jujur dulu, itu aja, kejujuran gitu ya. Dan ya itu nggak ada gitu kan. Sebagian besar masyarakat kita kalau menyekolahkan anak gitu kan, kenapa kamu menyekolahkan anak biar pintar, bukan biar jujur gitu kan. Betul, ya? Betul.